Selama kepemimpinan Soekarno, nasib bangsa Papua terjadi seperti bola pingpong, di mana dari pemerintah Belanda diserahkan kepada pemerintah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan selanjutnya diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia pada Mei 1963. Penyerahan dari Belanda kepada PBB maupun dari PBB kepada pemerintah Indonesia tanpa partisipasi bangsa Papua. Lalu dalam kurun waktu itu juga terjadi penandatanganan kontrak karya Freeport pada 1967. Kemudian untuk mempertahankan Papua ke dalam Indonesia sejak awal hingga akhir tahun 1960-an, pemerintah Indonesia telah menggerakkan segala kekuatan militer mulai dari angkatan darat, laut, udara, kepolisian dan juga memobilisasi penduduk sipil untuk memenangkan pelaksanaan PEPERA pada tahun 1965, dan sebagian besar yang dikirim ke Papua itu adalah mereka yang beragama Nasrani, baik Kristen Katolik maupun Kristen Protestan, karena mereka tahu Papua mayoritas orang Nasrani. Pada masa Soekarno dilanjutkan dengan awal Soeharto menjadi beberapa operasi dengan nama operasi Winimurti 1, 2, 3, 4 itu sejak 1963 sampai dengan 1964 pada masa Pangdam Brigadir Rukman, kemudian Brigadir R. Kartotjo, kemudian operasi Giat Tangkas Sadar itu 64 sampai 65. Itu masih dilanjutkan Pangdamnya Brigjen R. Kartotjo, kemudian Baratajuda, itu operasi Baratajuda 1966 sampai 67 itu Pangdamnya Brigjen Bintaro. Kemudian operasi Wibawa 67 sampai dengan 1969 itu Pangdamnya Sarwo Edi Wibowo. Jumlah korban di Papua selama proses pelaksanaan penentuan pendapat belum ada kepastian berapa banyak orang Papua yang menjadi korban pembunuhan dan kekerasan negara. Sebab banyak rakyat Papua yang dibunuh, disiksa, dihilangkan, dan diperkosa. Antara 1963 sampai 1969, korban orang Papua oleh operasi militer diperkirakan 2.000 sampai dengan 3.000 orang. Sementara Gubernur Eliezer Bonai, mantan gubernur Papua atau gubernur Irian Barat pertama, pernah menyebutkan sekitar 30.000 orang. Waktu itu Eliezer Bonai memberi kesaksian, yaitu dia sampaikan sebagai gubernur pertama, dan kemudian dia menjadi trauma dan kaget. Dia bilang, pertama saya percaya bahwa rakyat Papua mempunyai hak untuk memutuskan nasib mereka tahun 1969 sesuai dengan perjanjian New York. Tetapi secepatnya orang Indonesia tiba di negeri kami Papua, sama sekali sesuatu yang menakutkan mulai terjadi. Ada kekejaman, pencurian, penculikan, penyiksaan, penganiayaan, banyak hal yang terjadi yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam kehidupan orang Papua. Inilah kesaksian seorang gubernur pertama. Lalu wilayah operasi dari selama tahun 63 sampai dengan 69 itu wilayah operasi mencakup Kepala Burung, itu Manokwari, Sorong Raya. Data disebutkan bahwa sekitar 1.000 lebih orang Ayamaru itu menjadi korban operasi. Kemudian Paniai sekitarnya, Jayapura, Biak, dan Merauke. Jadi ada beberapa wilayah, yaitu Kepala Burung, Paniai, sekitarnya, Jayapura, Biak, dan Merauke. Sekitar 5.000 orang mengungsi ke PNJ dan beberapa negara, termasuk ke Belanda. Kelompok elit teman-teman angkatan dari Eliezer Bonai sebagian ikut pemerintah Belanda ke Belanda karena merasa tidak nyaman waktu itu.
bagaimana pelanggaran hak asasi manusia pada masa Orde Baru di zaman Soeharto. Nah, pertama pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto telah menerapkan berbagai operasi bagi rakyat bangsa Papua. Selama kepemimpinan Soeharto telah terjadi berbagai operasi hampir di seluruh wilayah Papua. Di samping itu telah dikirim pula transmigrasi dalam jumlah yang besar. Semua kekuasaan seperti anggota dan ketua DPRD, bupati, dan sejumlah pos penting dan strategis di tanah Papua dipegang oleh militer. Penerapan pembangunan sangat dan amat sentristik dan militeristik. Ruang demokrasi, hukum, dan penegakan HAM tidak mendapatkan tempat. Selama Soeharto telah terjadi beberapa operasi militer. Itu Pamungkas, Sandin Pamungkas, itu di masa Brigjen Akub Sainal, kemudian beliau menjadi gubernur. Itu pada 1971, beliau sebagai Pangdam. Kemudian operasi Koteka pada 1977. Operasi Koteka ini mulai start di Wamena dan berakhir di Paniai sampai Nabire. Jadi sepanjang Pegunungan Tengah. Kalau menurut data AHRC, Asia Commission Human Rights Watch, pada 2013 mereka menyebutkan 14.000 orang yang menjadi korban dalam peristiwa Koteka ini. Itu kemudian Brigjen Imam Manundar, itu operasi sapu bersih pada 78 sampai dengan 82. Brigjen Cisantoso, operasi selanjutnya Sate 1984. Peristiwa tahun 84 itu satu peristiwa keluarga di Sarmi. Itu satu keluarga suami dibunuh, kemudian diikat, kemudian dibakar, kemudian dagingnya dipotong-potong, kemudian dihidangkan kepada anak dan istrinya. Ini presentasi waktu tim 100 pada 26 Februari 1999 kepada Presiden B.J. Habibie, Bapak Agus Alua, itu mempresentasikan dengan rinci peristiwa bagaimana seorang manusia dijadikan dagingnya sebagai sate untuk dikasih makan kepada keluarganya. Nah, lalu ada beberapa peristiwa operasi terjadi, kemudian Majen Wisnu Ars Munandar, kemudian Raja Wali I, 1989, 1990, Majen TNI masih lagi dilanjutkan oleh Pak Aris Munandar. Kemudian lanjut dengan Raja Wali II 1990-1991. Kemudian beliau masih sambung lagi Raja Wali III, Pak Aris Munandar. Kemudian diganti oleh Majen Ketet Wardana, pengamanan daerah rawan, kemudian Majen Amir Sembiring. Nah, jumlah korban beberapa LSM di Papua, diantaranya LBH Manokwari yang dipimpin oleh Pak Yan Christian Warinusi, dan Yale University menyebut 100.000 orang Papua dibunuh dalam kurun waktu Orde Baru. Lalu lebih jauh dari itu, Tom Beanal, salah satu tokoh Papua yang saat ini sedang dirawat, menyebutkan bahwa sejak integrasi hingga reformasi pada tahun 1998 jumlah orang Papua yang dibunuh lebih dari 600.000 jiwa orang Papua. Kemudian Tuan Benny Wenda, pimpinan eksekutif dari United Liberation Movement for Papua, menyebut 500.000 orang. Sedangkan dalam bukunya Yakubus Demeba menyebut 1,5 juta orang. Selama ini sekitar 40.000 orang Papua mengungsi ke PNG dan negara-negara Melanesia, Australia, Eropa. Jadi selama Orde Baru sekitar 40.000 orang mengisi, kebagian besar dari wilayah Kerom, Jayapura, kemudian Bovendigul, orang Muyu dan Mandobo, orang selatan, kemudian orang gunung dari Paniai sampai dengan Wamena, jalan kaki dari tahun 78 sampai 81 baru tiba di Papua Nugini.
Jadi selama 3 sampai 4 tahun mereka jalan kaki mengungsi. Sebagian besar meninggal di jalan.